Inter Milan harus puas pulang dengan 1 poin dari lawatannya ke markas Monza. Sempat unggul hingga menit-menit akhir, Inter akhirnya ditahan imbang 2-2. Duel Monza vs Inter pada pekan ke-17 Liga Italia digelar di Stadio Brianteo, Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023. Inter menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1. Matteo Darmian membawa Inter unggul lebih dulu pada menit ke-10, tapi langsung dibalas oleh Patrick Chiuria. Lautaro Martinez kemudian mengembalikan keunggulan Inter lewat golnya pada menit ke-22. Keunggulan Inter itu bertahan hingga injury time. Namun, Monza yang menekan di menit-menit akhir pada akhirnya berhasil mencetak gol di injury time. Luca Caldirola membuyarkan kemenangan Inter lewat golnya pada menit ke-90+3. Dengan hasil ini, Inter Milan masih tertahan di peringkat 4 klasemen Liga Italia dengan 34 poin. Sementara Monza naik ke urutan ke-14 dengan 18 poin. Juventus bertemu Udinese dalam lanjutan Liga Italia. Sinyonya tua menang tipis 1-0 lewat gol Danilo. Juventus vs Udinese berlangsung di Allianz Stadium, Minggu tanggal 8 Januari tahun 2023 dini hari WIB. Gol kemenangan Juventus dicetak Danilo pada menit ke-86. Pertandingan berjalan dengan tempo tinggi sejak menit awal. Udinese dan Juventus silih berganti melakukan serangan. Tim tamu mampu mengancam lebih dulu melalui tandukan Beto pada menit 9. Namun, bola masih belum menemui sasaran. Udinese kembali mendapat peluang emas pada menit ke-18. Berawal dari umpan silang Sandi Lovric, sundulan Wallace masih bisa ditepis kiper Juventus Wojciech Szczesny. Juventus langsung membalas 1 menit berselang. Namun, tandukan Daniele Rugani menyambut tendangan bebas Angel Di Maria berhasil digagalkan kiper Udinese Marco Silvestri. Pada menit ke-38, Moiskan hampir menjebol gawang Udinese. Setelah mendapat umpan dari Angel Di Maria, Moiskan melepas tembakan dari dalam kotak penalti tapi bisa dihalau Marco Silvestri. 4 menit berselang, giliran Wojciech Szczesny yang melakukan penyelamatan gemilang. Tendangan kaki kanan Wallace bisa ia patahkan. Pada akhirnya kedua tim tak ada yang mampu cetak gol, skor 0-0 pun bertahan hingga 45 menit babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Juventus nyaris memecah kebuntuan di menit 51 melalui tembakan Moiskan. Namun, bola masih sedikit melambung di atas mistar gawang. Menit ke-60, giliran Udinese yang mengancam gawang Juventus. Namun, tembakan kaki kiri Rodrigo Bicao masih belum bisa menaklukkan Wojciech Szczesny. Kebuntuan akhirnya pecah saat pertandingan memasuki menit ke-87. Juventus berhasil mencetak gol melalui Danilo setelah menerima umpan silang dari Federico Chiesa. Udinese gagal mencetak gol balasan di sisa waktu yang ada. Sampai laga berakhir, skor 1-0 untuk keunggulan Juventus tak berubah lagi. Liverpool jadi klub impian Gvardiol. Joško Gvardiol jadi incaran banyak klub usai performa gemilangnya di Piala Dunia 2022. Bek Kroasia itu punya mimpi bermain untuk raksasa Inggris, Liverpool. Gvardiol menjadi palang pertahanan timnas Kroasia di Piala Dunia Qatar 2022. Dia selalu dimainkan penuh oleh pelatih Zlatko Dalic dari fase grup hingga perebutan juara ketiga. Bek tengah 20 tahun itu juga mencetak 1 gol untuk Kroasia dalam perebutan juara ketiga melawan Maroko. Fatreni menang 2-1 dan berhak atas medali perunggu. Penampilan top Joško Gvardiol di Qatar menarik perhatian klub-klub papan atas Eropa. Chelsea dan Manchester City kabarnya berebut tanda tangan penggawa RB Leipzig tersebut. Gvardiol tak menampik daya tariknya ke beberapa tim terbaik Eropa. Kendati demikian, dia masih ingin menghormati kontraknya di Leipzig yang berakhir pada 2027. Di satu sisi, ada satu klub yang menjadi dambaan Gvardiol di masa depan. Pemain jebolan Dinamo Zagreb ini rupanya ingin sekali berseragam tim jagoannya sejak kecil, Liverpool. Klub impian saya. Jelas itu adalah Liverpool, kata Joško Gvardiol kepada media Kroasia. Saya menonton banyak pertandingan Liverpool sejak kecil dengan ayah saya dan kami membahas setiap musim dengan detail. Itu adalah klub yang tetap ada di hati saya, ujarnya soal Liverpool.